beberapa hal yang perlu disampaikan di sini terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemberian materi dari guru tamu Dudi. Yang pertama, tujuannya adalah supaya kalian nanti punya gambaran, meskipun untuk saat ini masih secara teoritis, paling tidak kalian sudah tahu bagaimana seluk-beluk di dunia industri. Oke, ya. Di awal acara ini materi yang saya sampaikan tidak akan terlalu berat ya, karena saya tahu lah, maksudnya kalian pasti gampang bosan kalau anak-anak sekolah itu gampang bosan gitu. Ya. Karena faktor teknologi ini yang paling kompleks di antara saya bekerja banyak ini, banyak sekali perusahaan ini. Yang paling faktornya paling banyak adalah di dunia televisi. Itu paling jelimet ya. Dan saya menyesalnya apa? Kok dari dulu saya di sini ya. Kenapa harus mengalami semuanya itu tadi, baru sekarang saya bisa terjun di pertelevisian. Padahal seru sekali. Kalian kalau sudah PKL nanti baru merasakan keseruannya. Ternyata nggak ada habisnya, nggak ada bosennya. Karena acaranya selalu ada terus, kegiatannya selalu ada terus, liputnya juga selalu baru terus. Ya. Suatu itu apa? S, strength, W-nya weakness, O, opportunity, T, threat. Ya, strength, kekuatan. Jadi setiap kita melakukan suatu kegiatan bisnis ataupun apapun, seperti saya di Raja Wali Televisi, saya juga harus menggunakan itu. Kemudian di weakness, ya, weakness, kelemahan. Kelemahan saya apa? Yang harus saya perbaiki apa? Dari mana saya tahu kelemahan saya? Ya, dari orang luar. Kemudian opportunity. Opportunity adalah kesempatan. Kesempatan saya di mana? Peluang saya di mana? Ya, yang harus saya bisa ambil untuk menggunakan kekuatan saya untuk menutupi kelemahan saya. Kemudian threat. Threat itu adalah ancaman. Kalau setelah saya analisa kekuatan, kelemahan, dan kesempatan saya, kalau saya melakukan suatu keputusan, kira-kira ancamannya apa? Konsekuensi dari keputusan itu apa? Tentang prinsip ini, cintailah pekerjaanmu, tapi jangan pernah cintai perusahaan untuk kamu bekerja. Karena kamu nggak akan tahu kapan perusahaan berhenti mencintaimu. Tahapan produksi program televisi. Program acara televisi, suatu program acara televisi memerlukan perencanaan dan pertimbangan yang matang dapat diproduksi mulai dari materi yang menarik, tersedianya sarana dan biaya serta organisasi pelaksana. Ya, setelah perencanaan dan persiapan matang, maka pelaksanaan produksi dimulai. Pengarahan acara memimpin jalannya produksi dan bekerjasama dengan kru dan artis yang terlibat. Masing-masing kru melaksanakan tugasnya seperti yang telah dilakukan sebelumnya sesuai naskah maupun rundown yang ada. Nah, dalam dunia pertelevisian, hal yang paling menentukan juga adalah marketing. Sebagus-bagusnya program acara, kalau nggak ada yang jual, nggak laku dijual, pasti kamu nggak akan dapat uang, kamu tidak akan bisa memproduksi program yang baru karena nggak ada dana. Editing dari bagian dari televisian ya, ada editing, ada kameramen, ada tim kreatif, ada program perlengkapan, ada teknisi, ada marketing, ada administrasi, ada operator. Operator dibagi dua, yaitu operator untuk pemancar sama operator untuk di kantor. Jadi tayangan yang kalian saksikan di TV itu adalah hasil dari olahan dari produksi acara, kemudian dari rekaman video, kemudian dilimpahkan ke editing, konsepnya yang bikin tim kreatif, dilimpahkan itu dari editing, dikirimkan ke operator yang di kantor. Dari operator di kantor dikirimkan ke operator yang pemancar. Dari operator pemancar disebarkan, ditayangkan kepada kalian. Setelah ini kita akan tampilkan lagi sebuah dialog dari orang terkaya
orang terkaya ketiga se-Cina. Kemudian orang terkaya nomor 8 sedunia, Jack Ma. Kita akan mendengar bagaimana dia ditolak. Ini kisahnya Jack Ma ini, dia ditolak bekerja di KFC. Ya, menjadi pelayan KFC pun dia nggak diterima. Dia juga 3 kali di universitas, di DO 3 universitas, kemudian melamar pekerjaan juga ditolak. Sekarang akhirnya jadi miliarder. Kenapa dia bisa jadi miliarder? Dia akan menceritakan untuk kita. Jadi dia ditanya, kalau kamu mau balik ke 25 tahun yang lalu, mau ngapain? Ya. Dia jawab, kalau saya 25 tahun yang lalu, saya akan tetap untuk melakukan pekerjaan saya sekarang. Dimana dia berhasil sukses gara-gara dia membuka situs seperti punyanya Amerika, Amazon. Ya, kemudian dijelaskan lagi, sebelum Anda usia 20 tahun, belajarlah dan menjadilah murid yang baik. Kalian akan mendapatkan pengalaman dari situ. Sebelum umur 30 tahun, bekerjalah pada perusahaan yang kecil. Jadi bukan perusahaan yang besar. Jadi dia mengatakan bahwa umur 30 ke 40 tahun, kalian sudah harus berpikir untuk mempekerjakan diri kalian sendiri. Umur 40 ke 50, kalian sudah harus matang. Dalam artian kalian sudah tahu pekerjaannya kalian itu apa, dan tidak ada waktu lagi untuk memikirkan pekerjaan yang lain selain yang kalian geluti saat itu, karena sudah tidak punya waktu lagi. Jadi dia mengatakan bahwa umur 50 ke 60 pekerjakan orang yang lebih muda. Dalam hal ini mungkin bisa saja anak kalian atau orang lain yang kalian percaya untuk mengelola bisnis kalian. Ya, karena apa? Kalian akan sudah kalah dari sumber daya, sudah kalah kreativitas, sudah kalah tenaga, kalah semuanya. Nah, jadi di umur 50 ke 60 kita sudah harus, kalau misalnya di partai, kata-kata partai adalah pengkaderan. Ya. Kita harus memastikan bahwa orang yang akan menempati posisi-posisi penting atau mengelola usaha yang itu, usaha kita ya, harus kita pastikan bahwa itu orang yang sudah kita didik dengan baik. Yuk kita akhiri acara dengan merenung, pejamkan mata semua. Gak ada yang melihat, semua pejamkan mata, semua pejamkan mata. Pejamkan mata semuanya. Pejamkan mata, pejamkan mata. Pejamkan mata, pejamkan mata. Anak muda, bagaimana kehidupanmu akhir-akhir ini? Apakah kalian sudah membahagiakan orang tua kalian? Apakah kalian sering mengecewakan dan tidak mau disuruh, tidak patuh oleh orang tua yang sudah susah payah pagi, siang, sore kerja buat hidupin kalian, tapi kalian malah marah-marah sama orang tua gak bisa beli gadget buat kalian? Masa depanmu bagaimana? Apakah kamu yakin kamu sukses atau kamu yakin akan berakhir di kolong jembatan di bawah sana? Kalau kamu yakin kamu sukses, buktikan mulai dari sekarang. Yakin punya uang cukup kalau anak sakit. Yuk, mulai sekarang kita berjanji pada diri kita, gak usah berjanji pada teman, berjanji pada diri kita sendiri masing-masing. Sebutkan nama kalian dalam hati. Saya Yuka. Kehidupan saya sudah berubah. Mulai dari sekarang saya mengerti arti apa itu dunia pekerjaan. Bagaimana persaingan di luar sana, bagaimana cara saya menghadapi orang, bagaimana pengaruh terhadap lingkungan terhadap saya sehingga saya bisa salah bergaul dan tidak bisa sukses semudah mungkin. Ibu sakit langsung disibukkan dokter yang paling baik, paling mahal, pengobatan terbaik yang ada. Atau kalian
bisa memuliakan nama orang tua kami. Terima kasih ya Tuhan, kami telah mendapatkan hikmah pada hari ini Tuhan. Kami belajar satu sama lain untuk dapat lebih baik lagi ke depan, lebih baik lagi, lebih baik lagi, dan lebih baik lagi Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kesempatan ini telah memberikan kepada saya dan kepada rekan-rekan dan kepada anak-anak ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau bisa berikan kami berkah. Amin. Oke, buka mata kalian. Enak ya, ganti lega ya. Nah, kita curhat, meluangkan waktu sejenak untuk curhat sama Tuhan. Amin. Oke, kalau begitu terima kasih adik-adik sekalian, saya diberi kesempatan untuk hadir di berdoa. Terima kasih ya, saya diberi kesempatan bisa ketemu kalian, menyenangkan sekali waktu bersama kalian. Kehormatan buat saya untuk ketemu dengan kalian ya. Oke, saya kira waktu saya sudah cukup dan kalian mungkin mau sholat juga. Terima kasih dan sampai jumpa lagi ya.